Bayangkan, kamu diusir dari rumah keluarga suamimu hanya karena pekerjaanmu dianggap rendah. Rani, seorang penjual nasi uduk, harus menelan hinaan yang bahkan tak pernah ia bayangkan datang dari kakak iparnya sendiri. Tapi siapa sangka, di balik air mata dan kesederhanaannya, ada badai besar yang selama ini disembunyikan suaminya. Dan saat kebenaran itu muncul, hidup mereka berubah selamanya. Rani berdiri di depan wajan besar yang mengepul, tangannya cekatan mengaduk nasi uduk yang harum dengan campuran santan dan daun pandan. Matahari belum muncul, tetapi lampu-lampu pinggir jalan sudah menyala samar. Di pinggir kota Jakarta itu, di sebuah gang kecil yang ramai pedagang, kehidupan Rani dan Dimas bergantung pada dagangan sederhana ini, nasi uduk yang ia racik setiap hari sejak subuh. Namun beberapa minggu terakhir, dagangan mereka tak seramai dulu. Pembeli berkurang sejak ada pedagang baru yang membuka lapak lebih dekat ke jalan besar. Rani tahu rezeki sudah diatur, tapi tetap saja ia menunduk setiap kali menghitung hasil hariannya. Tidak cukup. Tidak pernah cukup. Dimas datang membawa termos besar berisi air panas. Sayang, kita harus cari cara lain. Kontrakan bulan depan belum kebayar, ucapnya pelan, seolah takut menyakiti hati istrinya. Rani mengangguk, meski hatinya seperti diremas. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia ingin membantu suaminya keluar dari kesulitan, bukan justru menambahnya. Sambil merapikan meja jualan, Rani menarik napas panjang. Mungkin kita bisa menumpang sebentar di rumah kakakmu, Mas. Sampai dagangan kita stabil lagi, katanya, suara lirih namun tulus. Dimas terdiam. Ia tahu kakaknya, Mira, bukan tipe yang hangat. Tapi ia juga tahu tidak ada pilihan lain. Malamnya, setelah menutup dagangan, mereka memberanikan diri pergi ke rumah Mira. Rumah itu tampak lebih besar dan modern dibanding kontrakan mereka. Rani datang membawa senyum sopan, tapi hatinya gelisah. Mira membuka pintu dengan ekspresi datar. Masuk saja, katanya tanpa antusias. Tatapan matanya turun ke tangan Rani yang masih berbau santan dan bawang goreng. Entah kenapa, Rani merasa tatapan itu seperti menilai dirinya dari ujung kepala hingga kaki, seolah pekerjaannya membuatnya tidak pantas menginjak lantai rumah itu. Di ruang tamu, Mira duduk sambil menyilangkan kaki. Kalian mau tinggal sementara? Ya, kalau cuma sebentar, katanya, menekankan kata sebentar seperti sebuah batasan yang harus dipatuhi. Rani tersenyum walau hatinya bergetar. Ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, kehidupannya akan berubah menjadi rangkaian luka yang perlahan menumpuk. Malam itu, Rani tidur di sudut kamar tamu dengan perasaan campur aduk, lega karena ada tempat berteduh, tapi juga takut pada masa depan yang semakin tidak pasti. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya akan diuji, harga dirinya akan diinjak, dan statusnya sebagai penjual nasi uduk akan menjadi alasan ia diusir secara kejam. Dan semua itu baru akan dimulai. Malam pertama Rani di rumah Mira berlalu dengan tidur yang gelisah. Setiap kali mata terpejam, ia teringat cara Mira memandangnya, tatapan yang membuatnya merasa kecil, tidak berharga, seolah kehadirannya hanya menambah beban. Ketika matahari pagi muncul, Rani bangun lebih dahulu, mencoba membalas kebaikan Mira dengan membantu pekerjaan rumah. Ia melangkah ke dapur dengan hati-hati, takut menimbulkan suara. Saat membuka lemari piring untuk mencari gelas, suara langkah cepat terdengar di belakangnya. "Kamu ngapain?" Suara Mira tajam, membuat Rani terperanjat. "Saya mau bikin teh untuk Dimas, Kak," jawab Rani pelan. Mira mendengus. "Lain kali bilang dulu. Jangan asal buka-buka dapur orang."
Rani menunduk, memaksakan senyum. Iya, Kak. Maaf. Ketegangan itu terasa tebal dan dingin. Rani merasa seperti seseorang yang tidak seharusnya menyentuh apapun di rumah itu. Tapi ia tetap berusaha sopan. Ia ingin membantu, bukan merepotkan. Beberapa hari berlalu, dan Rani semakin memahami bahwa keberadaannya tidak diinginkan. Mira selalu memberi komentar sinis setiap kali melihat Rani mencuci piring, menyapu, atau sekadar melipat pakaian. Kalau mau bantu, ya dibikin rapi. Jangan bikin dapur aku kayak warung, katanya suatu pagi. Padahal Rani sudah mencoba sebaik mungkin. Terkadang ia memandangi tangannya sendiri, yang kasar karena sering mengaduk wajan panas, dan bertanya dalam hati apakah itu alasan Mira meremahkannya. Hanya karena aku penjual nasi uduk? Pikirnya getir. Dimas mulai menyadari perubahan suasana. Kalau Mira ngomong apa-apa, bilang ke aku, ya, katanya ketika mereka berdua di kamar kecil itu. Rani menggeleng cepat. Jangan, Mas. Nanti Kak Mira makin gak enak sama kita. Tapi ketidaknyamanan itu semakin menjadi. Suatu siang, saat Rani baru saja selesai mencuci beras untuk dagangan besok, Mira tiba-tiba berdiri di pintu dapur. Kamu mau buka lapak di sini? Tanyanya dengan suara tinggi. Enggak, Kak, cuma nyiapin bahan, jawab Rani terbata-bata. Mira melipat tangan di dada, menatapnya dari atas sampai bawah. Aku malu kalau tetangga lihat ada keluarga numpang tapi masih bawa-bawa dagangan macam itu. Kata-kata itu menancap seperti pisau. Rani terdiam, matanya memanas, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang menggema, sampai kapan aku harus menahan ini? Mira berbalik pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa kontras dengan bau santan di tangan Rani, dua dunia yang tampaknya tidak pernah bisa bersatu. Dan disitulah, bibit konflik yang lebih besar mulai tumbuh perlahan, tanpa bisa dihentikan. Aroma santan yang masih menempel di tangan Rani terasa semakin menusuk ketika kata-kata Mira terus terngiang di kepalanya. Aku malu kalau tetangga lihat ada keluarga numpang tapi masih bawa-bawa dagangan macam itu. Kalimat itu seperti belati yang tetap tertancap meski hari berganti. Namun kehidupan tak berhenti. Keesokan paginya, Rani memaksa dirinya bangkit, menyelesaikan persiapan nasi uduk demi kelangsungan hidup mereka. Ia memilih lokasi jualan di sudut jalan dekat rumah Mira, bukan di depan rumah, tapi tetap saja terlihat oleh tetangga sekitar. Awalnya ia berharap Mira tidak tahu. Tapi pagi itu, ketika matahari baru naik, Mira berdiri di depan pagar rumah dengan ekspresi yang membuat siapapun bisa merasakan hawa dinginnya. Rani, kamu jualan di sini? Suaranya datar, tetapi matanya menyimpan ketidaksenangan yang nyaris meledak. Rani menelan ludah. Iya, Kak, cuma sebentar. Biar nggak ganggu. Mira mendekat, menurunkan suara namun tetap tajam. Sebentar atau lama, tetangga lihatnya sama. Kamu bikin aku kelihatan rendah. Masa di depan rumahku ada yang jualan nasi uduk? Besok-besok apa? Jual gorengan. Beberapa ibu tetangga yang kebetulan lewat menoleh. Rani langsung menunduk, wajahnya panas menahan malu. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi suaranya hilang, tenggelam oleh rasa tidak berharga yang menyesakkan dada. Di tengah kejadian itu, Dimas datang membantu membawa kerupuk dan bawang goreng. Wajahnya langsung berubah ketika mendengar nada bicara Mira. Kak, jangan ngomong begitu. Kita di sini sementara, katanya berusaha menahan marah. Mira hanya mendengus dan kembali masuk ke rumah, meninggalkan Rani yang berdiri membatu.
Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Mira mulai terang-terangan merendahkan Rani di depan keluarga besar. Ketika ibu mertua berkunjung, Mira bersuara keras agar Rani mendengar, kalau Dimas mau hidup enak, ya cari istri yang pekerjaannya jelas. Jangan yang cuma bisa jualan nasi uduk begitu. Ucapan itu memecahkan hati Rani berkeping-keping. Ia tidak pernah merasa serendah itu dalam hidupnya. Malam itu, Rani menangis tanpa suara di sudut kamar, memeluk lututnya, sementara Dimas mencoba menenangkan. Rani, kamu nggak salah. Kamu kerja keras. Aku yang salah karena bawa kamu ke sini, bisik Dimas sambil menggenggam tangannya. Tapi luka itu tidak berhenti di situ. Fitnah kecil mulai dilemparkan diam-diam oleh Mira, hal-hal yang membuat Rani terlihat buruk di mata keluarga dan tetangga. Ia difitnah mengambil bahan dapur, difitnah tidak membersihkan rumah dengan benar, difitnah memanfaatkan kebaikan. Dan perlahan, Rani mulai merasa seperti penghuni yang tidak diinginkan, orang luar yang hanya menunggu waktu untuk diusir. Konflik itu mulai membesar, tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Dan dalam diamnya, Rani tahu badai yang lebih besar sedang menuju ke arahnya. Fitnah demi fitnah yang ditanamkan Mira membuat Rani merasa seperti berjalan di atas bara. Setiap sudut rumah terasa menekan, setiap langkah terdengar seperti kesalahan. Dan dari hari ke hari, Rani semakin yakin badai yang ia takutkan benar-benar akan datang. Keadaan memuncak pada suatu sore ketika Rani sedang mencuci piring. Mira masuk dengan langkah cepat, wajahnya kesal. Ia menunjuk lemari dapur yang terbuka. Rani, kamu ambil minyak goreng aku lagi, ya? Suaranya meninggi seperti tuduhan yang sudah diputuskan benar. Rani tersentak. Enggak, Kak, sumpah, saya nggak ambil apa-apa. Tadi cuma nyari spons. Mira berdecak keras. Alasan. Barang-barang aku sering hilang sejak kalian tinggal di sini. Perkataan itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Rani bahkan tidak bisa membayangkan mengambil 1 sendok pun tanpa izin. Saat itulah Dimas masuk, mendengar semuanya. Wajahnya langsung memerah. Kak, jangan asal nuduh. Rani nggak akan ngambil barang orang tanpa bilang, tegas Dimas. Mira langsung melotot. Oh jadi sekarang kamu bela istrimu terus, ya? Kamu lupa ini rumah siapa? Dimas mengepalkan tangan. Ada kemarahan yang sejak lama ia tahan. Kak, kita cuma numpang sementara. Tapi bukan berarti kakak bisa seenaknya merendahkan Rani. Ucapan itu seperti pemantik. Mira membalas dengan suara yang lebih tinggi, ya kalau cuma numpang, jangan bersikap seperti pemilik rumah. Istri kamu itu cuma penjual nasi uduk, Mas. Jangan berharap aku nganggep dia setara. Tubuh Rani melemas. Kata itu lagi. Cuma penjual nasi uduk. Kalimat yang selalu membuat dadanya sesak dan membuat ia merasa seolah tidak berarti apa-apa. Dimas mendekat ke Rani, mencoba menenangkannya. Melihat itu, Mira justru makin marah. Kalau kamu nggak suka aturan di rumah ini, ya keluar aja. Pertengkaran itu menggantung di udara, menimbulkan retakan kecil antara hubungan kakak adik yang sebelumnya baik. Rani menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Ia merasa menjadi penyebab semuanya, wasit yang dihakimi, bukan karena kesalahan, tapi karena statusnya. Malam itu, di kamar kecil yang menjadi tempat persembunyian mereka, Rani duduk dengan tatapan kosong. Dimas meraih tangannya. Aku nggak akan biarkan kamu dihina begini. Kalau keadaan makin parah, kita cari tempat lain. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis.
Tapi kita belum punya uang, Mas. Biar aku pikirkan, jawab Dimas tegas, meski suaranya bergetar. Di luar, hujan mulai turun perlahan, seperti pertanda bahwa kehidupan mereka sebentar lagi akan ditarik menuju titik lebih gelap. Konflik belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan dari badai besar yang sedang menunggu di depan. Hujan yang turun malam itu seakan menjadi penanda bahwa hidup Rani dan Dimas sedang memasuki fase paling gelap. Ketika pagi datang, tetesan air di kaca jendela belum sepenuhnya hilang, sama seperti perasaan sesak yang masih mengendap di dada Rani setelah pertengkaran semalam. Ia berharap hari ini berjalan tenang. Tapi kenyataan justru berkata sebaliknya. Baru saja Rani selesai mengepel ruang tamu, Mira datang sambil memegang sebuah bungkus kopi yang hampir kosong. Tatapannya menusuk. Rani, ini kopi aku siapa yang pakai? Kamu, kan? Suara Mira menggelegar seperti tuduhan yang sudah dipastikan kebenarannya. Rani tersentak, panik. Bukan saya, Kak. Saya nggak buka lemari itu sama sekali. Udahlah. Mira menepis perkataan Rani. Sejak kalian tinggal di sini, barang-barang dapur sering berkurang. Masa sih aku bodoh sampai nggak sadar? Rani menelan ludah. Suaranya tercekat, tak mampu membela diri lebih jauh. Tetangga, Bu Wati, yang kebetulan lewat di depan rumah, melongok sedikit sambil bertanya, "Kenapa, Mir?" Dan Mira langsung menjawab dengan nada yang cukup keras agar semua orang dengar, "Ini, si Rani. Barang-barangku sering hilang. Udah numpang, nyusahin lagi." Rani mematung. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Ia tidak pernah merasa sehina itu dalam hidupnya. Buati hanya mengangguk pelan, tapi jelas dari ekspresinya ia sudah berspekulasi. Dengan wajah memerah menahan malu, Rani kembali ke kamar. Dimas yang baru pulang dari membeli bahan dagangan menemukannya sedang duduk sambil menutup wajah. "Ada apa lagi, sayang?" Rani akhirnya menangis, mengulang semua yang terjadi. Dimas menghela napas panjang, wajahnya menegang. "Aku udah nggak tahan. Kak Mira kelewatan." Namun saat Dimas hendak keluar untuk membela istrinya, Rani memegangi tangannya. "Mas, jangan. Aku nggak mau keadaan makin parah." Tapi semuanya memang sudah berjalan ke arah itu. Sore harinya, ketika Rani hendak mencuci beras untuk persiapan jualan, Mira mendadak masuk dan menepis baskom dari tangan Rani hingga beras tumpah ke lantai. "Kamu tuh ya? Aku udah bilang, jangan bawa-bawa urusan jualan ke rumah ini. Aku malu kalau tetangga lihat kamu ngangkut-ngangkut beras kayak mau buka warung depan rumahku." Rani terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap beras yang berserakan, lalu menatap Mira. "Kak, aku cuma ingin bantu suami saya. Kita butuh pemasukan." Mira tertawa sinis. "Nggak usah sok-sokan cari uang. Pekerjaan kamu itu cuma bikin malu keluarga." Kata-kata itu seperti hantaman terakhir yang membuat dada Rani sesak hingga sulit bernapas. Fitnah, hinaan, tuduhan, semuanya bercampur menjadi luka yang semakin dalam. Dan di saat Rani merasa tidak mampu lagi bertahan, sesuatu di dalam dirinya mengatakan, "Kamu tidak boleh jatuh. Tidak sekarang. Tidak di depan orang yang menunggu kamu menyerah." Tapi Rani belum tahu bahwa ini baru permukaan dari bencana yang akan memporak-porandakan hidupnya. Badai yang sesungguhnya baru akan datang. Beras yang berserakan di lantai masih terbayang jelas di benak Rani. Malam itu, ia tidur dengan mata bengkak, memeluk dirinya sendiri agar tidak hancur lebih jauh. Namun ketika pagi datang,
Rasa sakit itu belum pudar, justru berubah menjadi beban yang menggantung di dadanya. Ia tahu, dari semua hinaan dan fitnah yang diarahkan kepadanya, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk meledak. Dan benar saja. Belum lama matahari naik, Rani keluar untuk menjemur handuk. Ia berusaha menghindari Mira sebisa mungkin. Tapi nasib mempertemukan mereka di depan pintu. Mira menatap Rani seperti melihat sesuatu yang mengotori rumahnya. "Kamu belum bersihin dapur? Tadi malam aku lihat banyak noda di kompor." Padahal Rani tahu, ia sudah membersihkannya hingga bersih mengilap. "Saya sudah bersihin, Kak." "Kalau sudah bersih, nggak bakal kotor begitu," bentak Mira. Tetangga yang sedang lewat berhenti sejenak, mengamati. Rani menahan napas. Ia tidak ingin menjadi tontonan, tapi Mira tampaknya ingin dunia tahu bahwa ia tersiksa karena Rani tinggal di rumahnya. Tak lama, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu melihat wajah istrinya yang memerah menahan tangis, ia langsung bertanya. Rani menggeleng, tapi air mata yang mengalir sudah menjawab semuanya. Dimas akhirnya keluar, mendekati Mira yang sedang berdiri di ruang tamu. "Kak, cukup. Jangan hina Rani terus. Dia nggak salah apa-apa." Mira berdiri, menyilangkan tangan. "Kalau dia nggak salah, kenapa aku terus dirugikan?" "Kak Mira, tolong." Rani mencoba menghentikan, tapi terlambat. Mira mendekat ke arah Dimas. "Masalah kamu selama ini karena istrimu itu. Dia numpang, bikin rumah kacau, bawa-bawa dagangan murahan. Kalian pikir aku nyaman?" Dimas memukul meja hingga berbunyi keras. "Jangan hina istri aku, Kak." Suara pukulan itu membuat seluruh rumah hening. Rani terkejut, Mira terpaku, bahkan tetangga yang melintas berhenti di depan pagar. Mira menatap Dimas tajam. "Kalau kamu lebih pilih dia daripada keluargamu, ya silakan. Keluar. Bawa istrimu itu pergi dari rumahku." Kalimat itu memecah segalanya. Rani merasa jantungnya berhenti berdetak. Dimas menatap kakaknya tanpa percaya, rahangnya mengeras. "Kita belum punya tempat, Kak." "Itu bukan urusan aku," balas Mira tanpa sedikit pun rasa iba. Rani menatap lantai, tubuhnya lemas. Kata, "keluar," terus terngiang, seperti pengusiran yang sudah disiapkan sejak lama. Dimas memeluk Rani, seolah takut kehilangan kekuatan satu-satunya dalam hidupnya. "Kalau begitu, kita pergi," ucap Dimas lirih namun penuh kepastian. Mira berdecak sinis, melengos tanpa menoleh lagi. Saat mereka masuk ke kamar dan mulai mengemas barang-barang kecil mereka, Rani merasa dunia seolah menutup pintu untuknya. Dia bukan hanya tidak diterima, dia dianggap tidak layak, tidak pantas. Dan malam itu, ketika mereka menatap barang tanpa arah, Rani tahu. Inilah awal jatuh paling dalam sebelum hidupnya berubah selamanya. Badai yang sebenarnya baru saja mengetuk pintu. Barang-barang kecil yang mereka kemas malam itu belum sempat tertata rapi. Rani dan Dimas masih duduk di lantai kamar sempit itu, memandangi tas-tas berisi pakaian yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, melainkan karena rasa malu, sedih, dan putus asa yang menumpuk di dalam hati. Rani menyandarkan kepala ke bahu Dimas. "Apa kita benar-benar akan pergi, Mas?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Dimas mengusap punggungnya pelan. "Iya, daripada kamu terus dihina." Namun sebelum mereka sempat memutuskan kemana akan pergi, pintu kamar mereka digedor keras dari luar. Brak, brak, brak.
Suara itu membuat Rani tersentak. Mira berdiri di ambang pintu, wajahnya merah, rambutnya sedikit berantakan seolah amarah telah menguasai seluruh tubuhnya. "Keluar sekarang," bentaknya. "Aku nggak mau nunggu besok. Kalian bikin aku muak." Rani terpaku. Ini sudah lewat jam 9 malam dan hujan mulai turun deras di luar. "Kak, besok pagi aja, ya?" "Udah malam," ucap Dimas, masih mencoba bersikap tenang. Namun Mira justru berteriak lebih kencang. "Sekarang! Jangan ngatur-ngatur di rumahku. Kalian pikir aku ini apa? Penampungan? Pembantu kalian?" Tanpa menunggu jawaban, Mira menyeret tas pakaian mereka keluar kamar. Barang-barang Rani jatuh berserakan di lantai, rok, jilbab, hingga plastik bawang goreng untuk jualan. Rani meraih barang-barangnya sambil gemetar. "Kakak, tolong, jangan begini." Tapi Mira seolah tak memiliki hati. "Hah? Kamu masih bisa minta tolong? Kamu yang bikin rumah ini sial sejak datang. Jualan nasi uduk di depan rumah, bikin malu keluarga, ditambah bikin dapur berantakan. Keluar!" Hujan semakin deras, menampar genteng dengan suara bising. Dimas menahan tangannya yang sudah mengepal, berusaha tidak terpancing. "Kita pergi, Ran. Ayo." Dengan langkah berat, mereka mengangkat tas-tas lusuh itu keluar rumah. Saat melewati ruang tamu, Mira masih mengucapkan kata-kata yang menusuk. "Pantas aja hidup kalian susah terus. Orang malas, otaknya cuma jual nasi uduk. Mana bisa sukses?" Rani berhenti sejenak. Kata-kata itu menghantam tepat ke dadanya. Ia menunduk, air matanya mengalir deras bercampur hujan begitu ia melewati teras rumah itu. Barang-barang mereka sudah basah sebagian. Dimas memayungi Rani dengan jaket tipis. "Kita cari kontrakan kecil buat sementara," ucap Dimas, mencoba menguatkan meski suaranya sendiri bergetar. Rani memeluk tasnya erat, seperti memeluk sisa-sisa harga dirinya. Saat mereka berjalan menjauh dari rumah itu, hujan membasahi seluruh tubuh, tetapi tidak bisa menghapus rasa sakit yang baru saja mereka alami. Dan malam itu, di tengah jalan gelap yang dingin, Rani menyadari satu hal. Diusir tidak hanya mengeluarkannya dari rumah Mira, tetapi juga dari martabat yang selama ini ia pertahankan. Namun ia belum tahu, di balik kehancuran total itu, Tuhan sedang menyiapkan titik balik yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rani masih terisak ketika matanya terus menatap dua foto yang ditemukan Aldi di ponsel Mira. Kedua foto itu, yang nyaris identik dengan foto lama saat Mira menghancurkan hubungannya di masa lalu, terus menghantam hatinya. Bab sebelumnya berakhir dengan Rani yang menangkap perubahan tatapan Aldi, tatapan yang tak pernah ia lihat sejak mereka menikah. Dan kini, tepat setelah keheningan yang menyesakan itu, situasi berubah lebih mencekam. "Rani, aku perlu jujur." Suara Aldi bergetar, membuat udara di ruang tamu terasa seperti berhenti. Rani menegakkan punggungnya, berusaha kuat meski jantungnya berdebar tak teratur. "Jujur apa, Di?" Aldi menelan ludah. "Foto itu bukan cuma foto. Mira kirim foto itu beberapa hari lalu. Dia juga bilang, dia siap memberikan bukti kalau aku memang pernah dekat lagi sama dia." Rani membeku. Kata "pernah dekat lagi" itu seperti pisau yang perlahan-lahan menyayat kulitnya. Bukan sekadar selingkuh, ini tentang pengkhianatan yang berulang dari orang yang sama. "Kenapa kamu nggak bilang sejak awal?" Suara Rani pecah. "Kenapa nunggu sampai semua semakin hancur begini, Di?" Aldi berdiri, mondar-mandir, kepalanya tertunduk.
Aku takut kamu nggak percaya. Aku takut kamu mikir aku jatuh cinta lagi sama Mira. Terus apa kenyataannya? Rani tak bisa lagi menahan emosinya. Keheningan kembali turun. Berat, menekan, seperti dunia mengejek mereka. Lalu sesuatu terjadi. Pintu kamar Dina terbuka pelan. Dina berdiri di sana, wajah kecilnya pucat, air mata menggantung di bulu matanya. Mama, Papa, jangan berantem. Rani langsung luluh. Dunia runtuh, tapi anaknya tetap menjadi cahaya kecil yang memohon kedamaian. Aldi mendekat, tetapi Rani mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu buat mikir. Rani, tolong, dengarkan aku dulu. Ada sesuatu yang lebih parah. Parah. Hati Rani nyaris tidak mampu menampung rasa sakit yang sudah ada. Tapi Aldi melanjutkan. Mira, dia datang ke rumah orang tuaku kemarin. Tanpa sepengetahuan kita. Dia bilang dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga kita. Tubuh Rani melemas. Apa maksudnya? Aku nggak tahu pasti. Tapi dia mengancam kalau aku nggak nurut, dia bakal bongkar semuanya. Dek. Ancaman. Tekanan. Manipulasi. Rani tahu ini bukan lagi kasus perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang Mira sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, Rani melihat ketakutan nyata di mata Aldi. Bab ini berakhir dengan Rani yang menggenggam tangan Dina sambil menatap Aldi. Kalau Mira mau perang, aku nggak akan diam lagi. Emosi memuncak. Ketegangan naik drastis. Dan ancaman besar itu kini menunggu di bab berikutnya. Akhir bab sebelumnya ditutup dengan tekad Rani yang akhirnya bangkit, bukan lagi sebagai perempuan yang disakiti, tetapi sebagai ibu dan istri yang siap melawan. Dan saat bab ini dimulai, keputusan itu langsung membawa mereka pada langkah pertama, mendatangi rumah orang tua Aldi, tempat Mira terakhir kali muncul dengan ancamannya. Pagi itu, udara terasa pengap meski matahari belum tinggi. Rani berdiri di depan rumah mertua dengan tangan menggenggam kuat jemari Dina. Aldi menatap mereka dengan cemas, seperti seseorang yang takut masa lalunya tiba-tiba meledak di depan mata. Ibunda Aldi membuka pintu dengan wajah lelah. Kalian datang juga, masuk. Kita harus bicara. Nada suaranya membuat bulu kuduk Rani merinding. Ada sesuatu yang berat, sesuatu yang jelas disembunyikan. Begitu mereka duduk, sang ibu menatap Aldi dengan mata memerah. Nak, Mira datang kemarin. Dia bilang kamu harus bertanggung jawab atas sesuatu yang pernah kamu lakukan. Rani langsung menoleh cepat ke arah Aldi. Apa maksudnya, Di? Aldi menggeleng cepat, panik. Aku nggak tahu. Aku swear, Ran, aku nggak pernah. Namun sang ibu memotong. Dia bawa amplop besar. Katanya, kalau Aldi nggak siap mengakui semuanya, ia sendiri yang akan membuat kebenaran itu viral. Viral. Kata itu menghantam Rani seperti palu godam. Kisah rumah tangganya yang selama ini dijaga rapat, terancam berubah jadi tontonan publik. Drama viral yang akan menyapu hidup mereka. Rani bisa merasakan napasnya sesak. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, ayah Aldi keluar dari kamar membawa amplop coklat yang dimaksud. Ini. Mira tinggalkan. Aldi buru-buru meraih amplop itu, tapi Rani lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka segel. Isinya membuat dunia Rani berputar. Foto-foto lama.
Video rekaman. Surat dari seseorang yang Rani tidak kenal. Semua mengarah pada satu hal, hubungan gelap masa lalu Aldi dengan Mira ternyata lebih panjang, lebih dalam, dan lebih sakit daripada yang pernah ia bayangkan. Ada kronologi. Ada bukti tekanan. Ada pesan-pesan manipulatif. Bahkan ada satu rekaman suara yang membuat Rani mematung. Aku nggak akan pernah benar-benar pergi dari hidup kamu, Di. Suatu hari nanti, kamu bakal balik lagi sama aku, atau aku yang bakal datang dan ambil semuanya. Suara Mira. Dingin. Penuh obsesi. Rani menutup mulut, menahan muntah. Sementara Aldi jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ran, itu semua dulu. Sebelum kita menikah. Tapi aku sumpah, aku nggak pernah balik ke dia lagi setelah itu. Rani gemetar. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu biarkan aku masuk ke hidup yang kamu tahu masih ditempeli bayangan Mira? Tak ada jawaban. Hanya air mata. Bab ini berakhir ketika Rani berdiri, menggenggam amplop itu. Tatapannya tajam, penuh amarah dan ketegasan. Kalau Mira pikir dia bisa hancurkan keluarga ini, aku akan buka semuanya. Termasuk masa lalu yang kamu sembunyikan, Di. Ketegangan naik. Rasa penasaran memuncak. Dan perang besar itu baru saja dimulai. Akhir bab sebelumnya ditutup dengan Rani yang berdiri tegak, menggenggam amplop berisi masa lalu Aldi, sebuah masa lalu yang selama ini disembunyikan. Bab ini dibuka dengan langkah Rani keluar dari rumah mertua, dengan Aldi mengejarnya dalam kepanikan. Ran, tolong dengar dulu, teriak Aldi sambil meraih lengannya. Namun Rani menepis. Matanya berkaca-kaca, napasnya berat. Aku cuma minta satu hal dari awal pernikahan kita, Di, kejujuran. Dan itu yang kamu sembunyikan paling dalam. Aldi tak mampu menatap wajah istrinya. Dina, yang belum mengerti apapun, memeluk pinggang Rani erat-erat. Mama kok marah? Tanyanya polos. Rani menunduk, mengusap kepala putrinya. Mama nggak marah sama kamu, sayang. Mama cuma harus kuat. Mereka bertiga akhirnya pulang ke kontrakan. Malam itu, angin terasa lebih dingin. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Aldi, tetapi Rani tidak bisa diam. Ia duduk di meja kecil, menatap isi amplop itu lagi satu persatu. Bukan hanya bukti hubungan masa lalu, tapi bukti bahwa Mira selama ini merencanakan cara untuk masuk kembali ke hidup Aldi. Pesan-pesan ancaman. Foto-foto hasil manipulasi. Rekaman suara yang memperjelas obsesi Mira. Dan di antara itu semua, ada selembar surat yang seolah sengaja ditinggalkan untuk menyulut perang. Kalau Rani pikir dia bisa rebut kamu dariku, siap-siap aja. Aku punya banyak cara buat balikin apa yang dulu harusnya jadi milikku. Rani meremas surat itu hingga kusut. Cukup. Ini harus selesai malam ini. Ia menyalakan kamera ponselnya. Aldi terkejut. Kamu mau apa, Ran? Aku mau cerita semuanya. Bukan buat mempermalukan kamu, tapi buat lindungi keluarga kita. Kalau Mira mau buat ini viral, aku yang akan menentukan narasinya duluan. Aldi terdiam, bibirnya bergetar. Aku salah, Ran. Aku takut kehilangan kamu. Itu sebabnya aku sembunyikan. Bukan karena aku masih sayang dia. Air mata Rani tumpah. Ia menurunkan ponselnya. Kalau kamu jujur sejak awal, kita bisa hadapi semua ini bareng. Tapi sekarang, aku harus berdiri sendiri dulu.
untuk waras. Malam itu, Rani menulis status panjang, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk melindungi dirinya. Ia menceritakan bagaimana ia diusir, dihina karena jualan nasi uduk, dan bagaimana bayangan masa lalu suaminya mencoba menghancurkan keluarga kecilnya. Isinya lugas, jujur, emosional, dan langsung diserbu ribuan dukungan dari masyarakat. Mira membaca postingan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia terpukul. Kebenaran yang coba ia putar, akhirnya terpental oleh kejujuran Rani. Aldi menangis diam-diam, menyadari bahwa perempuan yang ia sepelekan kekuatannya, justru yang menyelamatkan keluarga mereka. Kesimpulan penutup. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap rumah tangga punya ujian. Kebohongan kecil bisa berkembang jadi badai besar. Tetapi keberanian mengungkap kebenaran, sekalipun menyakitkan, seringkali menjadi jalan pemulihan. Kalau menurut kamu, apakah Rani pantas memaafkan Aldi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah lainnya.